club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi bersama saya di Radio FM The Barcodes Pagi. Kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia nih. Tahu nggak sih siapa yang menyiarkan pengumuman kemerdekaan Indonesia? Kalau yang memproklamasikan ya pasti Pak Soekarno dong. Tapi kalau yang menyiarkan, menyebarkan hingga rakyat Indonesia tuh tahu bahwa kita sudah merdeka, siapa sih? Penasaran kan? Check it out! Jadi guys, yang menyebarkan berita proklamasi itu namanya Pak Yusuf Ronodipuro. Kalian tuh pasti masih asing, siapa sih Pak Yusuf Ronodipuro itu sendiri? Pak Yusuf Ronodipuro itu merupakan salah satu proklamator di Indonesia. Pak Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga tanggal 30 September 1919. Pak Yusuf Ronodipuro itu salah satu lulusan Sekolah Menengah Tinggi AMS di Batavia. Pak Yusuf Ronodipuro menikahi Ibu Fatma Raisat dan memiliki 3 anak. Yang pertama Darmawan, yang kedua Irawan, dan yang ketiga Fatmi. Pak Yusuf Ronodipuro dulunya itu bekerja di radio milik Jepang. Beliau menjadi wartawan di sana. Orang Indonesia yang bekerja di sana selain beliau adalah Utoyo Ramlan, Mohtar Lubis, dan Bahtar Lubis. Aku mau menjelaskan gimana kemerdekaan Indonesia itu terjadi sebelum diberitakan oleh Pak Yusuf Ronodipuro. Awalnya Jepang dijatuhi bom 2 kali oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu. Mendengar kabar tersebut, masyarakat Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00, Insinyur Soekarno mengumumkan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Nah, gimana sih kronologi awal beliau bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pada awalnya, tanggal 15 Agustus 1945, akses radio Hosokyoku sudah dibatasi oleh polisi dan tentara Jepang. Tetapi, Syahrudin masuk dengan mudahnya membawa selembar kertas yang diberikan oleh Adam Malik untuk diberikan ke Pak Yusuf untuk disiarkan melalui radio Hosokyoku. Tidak menunggu waktu lama, beliau menyiapkan satu ruangan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan tersebut. Lalu, akibat tindakannya tersebut, Pak Yusuf dan semua staf Hosokyoku ditahan dan disiksa oleh Jepang. Lalu, pasca penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasca disiarkannya proklamasi kemerdekaan, Pak Yusuf meminta radio-radio daerah yang ditahan oleh Jepang segera dikembalikan. Tapi Jepang tidak mau. Pada akhirnya pada 11 September 1945 diadakan perundingan kembali oleh pihak Jepang untuk menyerahkan radio ke tangan Indonesia. Pada akhirnya radio tersebut direbut secara paksa oleh pihak Indonesia. Lalu Pak Yusuf menjadi kepala RRI atau Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.